A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menganugerahkan kepada kita iman berupa iman al-Islam, dan juga segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bagian daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga kita dan serta keturunan kita tetap istiqamah di dalam panji al-Islam sampai nanti akhir hayat kita dianugerahkan berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, izinkan di pagi hari ini saya memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib kepada sahabatnya Kumail bin Ziyad. Wahai Kumail, jikalau kamu menyimpan harta itu akan habis dan tidak ada bekasnya. Sedangkan jika engkau menyebarkan ilmu, maka ilmu itu tidaklah akan berkurang, akan tapi terus bertambah dan bertambah. Dengan demikian, izinkan saya yang fakir ini memberikan sedikit daripada ilmu yang saya ketahui. Ya hadirinal kiram, ada ayat yang sering kita dengarkan, yang sering kita ketahui dalam majelis Jumat, dalam perayaan Maulid, ataupun sebagian, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini yaitu di surat Al-Ahzab sudah seringkali kita dengarkan, sudah seringkali kita ketahui, yang dimana artinya sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, yusallu alaihi, bersolawatlah kepadanya, memberikan salam kepadanya sebaik-baik salam. Wahai hadirin, wahai pemirsa dimanapun Anda berada, apa sih solawat itu? Dan kenapa kita harus mengucapkan, mengapa kita harus memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini wahai ahabbai, bukan Rasulullah yang mendapatkan untung, bukan Rasulullah yang mendapatkan kemuliaan, akan tapi kita sebagai umatnya yang membutuhkan kemuliaan tersebut. Dengan bersolawat dalam kitab An-Nasahid Diniyah karya Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami, beliau berkata, beliau mengutip daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermakna seperti demikian. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, yakni bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat 10 kali. Maka guru kami Syekh Jindan bin Novel bin Salim bin Ahmad, beliau berkata bahwasanya ada seorang hamba yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali daripada solawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita bersolawat dengan lisan kita yang kotor, dengan lisan kita yang penuh dengan cacian, makian dan hina dina ini dibalas dengan 10 solawat yang Allah berikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang maha mulia bersolawat kepada kita. Dengan apa? Itu baru ganjaran kita melakukan solawat kepada Nabi Muhammad 1 kali. Bila mana 10 kali? Maka dalam hadis lain berkata, barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan menuliskan 10 kebaikan. Allah akan menghapuskan 10 keburukan, dan Allah akan menaikkan daripada ke dia 10 derajat. Maka dengan itu, wahai para sahabatku, perbanyaklah kepada kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dimanapun kalian berada. Entah itu di kendaraan kalian, entah itu di pekerjaan kalian, entah itu di dalam pengajaran kalian, dimanapun dalam kalian berada,
teruslah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada guru kami Syekh Hasim Kamil berkata, kullul amal bainar rad wal qabul. Setiap amal tuh pasti ada yang tertolak dan pasti akan ada yang terima. Illa salatan ala rasul, kecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wahai bayi, kita sering sholat, kita sering puasa, kita sering melakukan kebaikan, dan itu akan ada saatnya Allah terima dan Allah tolak. Akan tapi bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak akan Allah tolak. Baik dalam hati kita pun ada rasa riya, baik hati kita ghaflah ataupun kita tidak dalam keadaan khusyuk, itu Allah pasti akan terima. Itulah kemuliaan daripada solawat kepada Nabi Muhammad. Kita tadi udah dijelaskan keutamaan. Kita cukup hanya 1 ataupun 10 kali solawat, Allah udah ganjarkan berpuluh-puluh kali nikmat kepada kita. Apalagi yang 100, apalagi yang 1000 dan lain-lain. Ya habai, istiqomahkan lisan kita, diri kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bila mana tidak bisa 1 kali, ya kita usahakan dalam seminggu ini kita jadwalkan. Kita mau berapa kali dalam seminggu ini bersolawat kepada Muhammad. Entah mau 1000 dibagi jadi 7 hari dan lain-lain, itu terserah kalian, senyamannya kalian. Akan tapi jangan sampai kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena solawat ini adalah miftahul wilayah. Kata guru-guru kami, kuncinya kewalian adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kuncinya futuh adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bila mana kalian ingin mendapatkan hajat, bila mana kalian ingin menggapai suatu keinginan, maka perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar ada sir nur Muhammad beserta kalian semua. Ya ahibai, semoga ilmu yang sedikit yang saya berikan ini menjadi manfaat untuk kalian semua para hadirin yang mendengarkan. Kurang lebihnya semua apa yang saya ketahui, semua kebaikan ini datangnya dari Allah, dan kejelekan itu berasalnya murni daripada saya. Mohon maaf. Akhir kalam. Wa sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi al-athhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.